Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam keempat dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masai Advent hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 5 tips keluarga bahagia menurut Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Mince Kaumpungan Manueke selaku Direktur BWA Gereja Masai Advent hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo. Kita akan diberkati dengan lagu pujian dari Bakti Wanita Advent, Kantor Gereja Masai Advent hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook ataupun YouTube ini. Dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Brens Kaumpungan MBA. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Briana Limpele. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku semua, kasih-Mu memberi berkat. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan untuk penjagaan, penyertaan, perlindungan-Mu. Engkau menjaga kami dapat tiba lagi ya Tuhan di KKR Happiness with Jesus malam keempat untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga melindungi kami. Mau berdoa saat ini ya Tuhan bagi ibadah KKR ini, mau berdoa secara khusus bagi semua yang mengambil bagian, terlebih khusus berdoa bagi pembicara, serta sekampungan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan sebentar ya Tuhan, dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, dan kiranya ibadah kami ya Tuhan, dapat menjadi bau-bau harum di hadapan hadirat-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mendengar jawab doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam. Tips malam keempat berjudul 5 tips keluarga bahagia menurut Alkitab. Setiap pasangan yang baru
rumah tangga yang baru berharap agar perjalanan rumah tangganya berjalan bahagia dan langgeng. Meskipun badai konflik kehidupan pastinya akan menjadi bumbu dalam perjalanan rumah tangga, bukan berarti pasangan tidak layak untuk menikmati kebahagiaan. Kunci untuk menikmati kebahagiaan ini tentunya timbul dari kerjasama yang baik antara suami dan istri. Tuhan menghendaki agar setiap rumah tangga menjadi berkat untuk memberkati keluarga yang lain. Harus diakui bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti Anda tidak dapat mewujudkannya. Tips yang pertama, jangan pernah membawa kesalahan di masa lalu. Jangan kita mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang telah berlalu, yang sudah diselesaikan. Di dalam firman Tuhan, Lukas 6 ayat 37, di sana dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Seburuk apapun kesalahan pasangan kita, jika sudah diselesaikan, sudah dimaafkan, tidak punya alasan untuk mengungkit-ungkitnya kembali. Karena dia akan merasa terus dihantui rasa bersalah jika selalu diungkit-ungkit dan merasa belum dimaafkan. Alangkah baiknya untuk tidak mengungkit. Yesus mengajarkan kita, suami dan istri, untuk saling mengampuni, bukan untuk menghakimi. Maka Yesus akan mengampuni dosa kita. Tips yang kedua, mengabaikan seluruh dunia, fokus pada pasangan kita. Mengutamakan pasangan kita daripada orang lain apabila pasangan kita sedang sakit, sedang dalam situasi sulit, membutuhkan kehadiran kita, utamakanlah pasangan kita. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pasangan kita, suami atau istri, adalah orang yang paling berhak menerima dan merasakan kebaikan kita. Kita tidak akan rugi apabila kita berbuat kebaikan. Mulai sekarang, hari ini, malam ini, berbuatlah yang baik agar kebaikan juga menghampiri kita. Sebab kita tidak dinilai dari apa yang selalu kita katakan, namun dari apa yang kita lakukan. Lakukanlah kebaikan. Tips yang ketiga, selesaikan permasalahan sebelum matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, selesaikan persoalan bersama pasangan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan jangan lupa menggunakan metode Kristus, yaitu kasih. Tips yang keempat, berilah pujian kepada pasangan kekasih kita. Setiap hari berilah pujian kepada pasangan kita, suami atau istri, meskipun dalam hal yang sangat sederhana. Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap kali kita mengeluarkan kata yang sedap didengar seperti pujian, membawa kebahagiaan bagi pasangan kita. Tetapi ketika kita berbicara kasar, kita akan melukai pasangan kekasih kita atau anak-anak dan orang lain. Mari mulai sekarang kita berikan pujian kepada pasangan kita walaupun hanya sepele, sebab pujian menciptakan kebahagiaan, membangun kepercayaan diri, memberikan motivasi pasangan,
hubungan makin harmonis dan penuh cinta, bentuk kepedulian dan penghargaan. Tetapi ingat, jangan pernah memberikan pujian ketika sedang marah. Tips yang kelima, mengizinkan kasih menjadi penuntun kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini menggambarkan suatu kegiatan dan kelakuan kita, bukan sekedar perasaan batin atau motivasi. Kasih inilah yang patut ditunjukkan dalam rumah tangga bahagia, dalam kehidupan sehari-hari. Kasih adalah hakikat Allah. Nyatakanlah kasih Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan pelayanan kita. Mengasihi memang tidak mudah, seringkali pahit rasanya, tapi percayalah, buahnya pasti manis. Marilah kita saling mengasihi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Pena Inspirasi mengatakan, janganlah sekali-kali dilupakan bahwa engkaulah yang menjadikan rumah tangga itu senang dan bahagia bagi diri sendiri dan anak-anakmu oleh menghargai sifat-sifat juru selamat. Kalau engkau membawa Kristus dalam kehidupan rumah tangga, engkau akan mendapat membedakan yang baik dan yang jahat. Membina keluarga bahagia, jilid 1 halaman 15 dan 16. Kelima tips yang baru kita pelajari saat ini adalah jangan pernah membawa kesalahan di masa lalu, mengabaikan seluruh dunia, fokus pada pasangan, selesaikan permasalahan sebelum matahari terbenam. Berilah pujian kepada pasangan kekasih kita, mengizinkan kasih menjadi penuntun kehidupan kita, kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Jadikanlah Allah yang pertama dan terutama dan yang terbaik di dalam rumah tangga kita, serta berdoa selalu kepada Tuhan, maka rumah tangga kita akan berbahagia sampai di sorga. Shalom dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. So
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih untuk semua berkat yang Engkau selalu karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji Engkau, kami datang meninggikan Engkau. Dan di saat yang sama kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah kami, layakkan kami untuk setiap permohonan yang kami sampaikan pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan Bapak Brens Kaumpungan. Dia akan memaparkan firman-Mu. Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar dia dapat membawakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami semua diberkati oleh pekabaran yang dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Brens Kaumpungan. Mendoakan sahabat-sahabat umat Tuhan yang sedang berbakti bersama-sama dimanapun berada. Tuhan kiranya menyertai mereka, limpah-limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka, dan lewat kegiatan ini mereka semua dipenuhi dengan sukacita karena mendengarkan, menikmati sabda Tuhan yang luar biasa. Oh Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kiranya jamah mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan. Mendoakan dokter, tenaga medis yang membantu mereka. Kiranya mereka dapatkan kesembuhan, sehingga mereka tidak terhalang untuk datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka untuk menemukan pekerjaan yang terbaik. Tuhan kiranya menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Mendoakan juga akan anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tuhan karuniakan kepada mereka kemampuan dari sorga, kepintaran yang asalnya dari Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak kami, anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya tolong mereka untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan kami, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk daerah misi Bola Mongondo, Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anggota jemaat, kiranya berkat-berkat limpah akan senantiasa menjadi bagian mereka. Ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan pemerintahan yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan bantu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kami percaya kami tetap ada kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan semua permohonan kami. Dan terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Brens Kaumpungan MBA. Beliau menikah dengan Ibu Mince Manueke dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Bapak Brens Kaumpungan saat ini melayani sebagai bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo.
Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kesetiaan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Shalom. Pada malam ini adalah malam keempat, Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKRNet dengan tema Bahagia di dalam Yesus. Saya bersyukur dan senang sekali oleh karena dapat dipertemukan dengan semua pemirsa di mana saja yang dapat mengikuti KKRNet yang dibawakan oleh daerah misi Bolaang Mongondo, Modo-Inding dan Gorontalo bekerja sama dengan Yayasan Cornelis. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Namun kita bersyukur dalam Alkitab Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oh, sungguh luar biasa jaminan Tuhan bagi saudara dan saya saat ini melalui firman-Nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka terbebas dari kesulitan dan penderitaan hidup? Karena kita semua ingin hidup bahagia walaupun di tengah penderitaan, maka kita sama-sama diberi waktu yang indah dan sangat berharga ini untuk mempelajari firman Tuhan pada malam ini. Judul pembahasan malam ini adalah bahagia di dalam kesetiaan melalui Sabat Hari Perhentian Tuhan. Sabat Hari Perhentian Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai hari Sabat, hari perhentian? Tentang hari Sabat adalah hari di mana Tuhan tetapkan untuk manusia beribadah. Karena Sabat hari perhentian itu adalah kudus bagi Tuhan. Keluaran 35 ayat 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat hari perhentian, penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, pada hari Sabat, haruslah dihukum mati. Alkitab Ibrani pasal 4 ayat 9. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu,
Baiklah kita berusaha untuk masuk dalam hari perhentian itu. Saudara-saudara, para pemirsa sekalian, ada satu tanda lebih dari tanda manapun di dunia ini. Itulah sebabnya tanda itu disebut mahatanda. Tanda atau bukti kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah tidak lazim bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tanda, bukti kasih dari Allah kepada saudara dan saya, yang dia cantumkan dalam Yohanes 3 ayat 16, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Negara kita memiliki tanda peringatan, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Tanda Hari Kemerdekaan selalu diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Bahkan kalau kita melihat bendera merah putih, itu adalah tanda dari bangsa Indonesia, milik Republik Indonesia. Tanda dari negara Republik Indonesia. Yehezkel 20 ayat 12. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kita lihat apa pengertian dari Sabat. Kamus Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, halaman 325. Sabat adalah hari ketujuh, hari istirahat untuk orang Israel berdasarkan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Juga disebut tanda perjanjian, Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Terdapat juga dalam Kamus Alkitab halaman 325. Kenapa harus hari Sabat? Ada apa dengan hari Sabat? Apa keistimewaan hari Sabat atau hari perhentian dibandingkan hari-hari yang lain? Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Yehezkel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita tahu pekan penciptaan. Hari pertama, hari kedua, pekan penciptaan. Hari keempat, hari kelima, bahkan sampai pada hari keenam. Tetapi pada hari ketujuh, Sabat suci bagi Allah, di mana dia berhenti, dia berkati, dan dia sucikan. Kejadian 2 ayat 1 dan 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti pada hari ketujuh. Allah berhenti, Allah menyucikan, Allah memberkati. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada yang katakan Sabat itu hanya untuk orang
Yahudi. Mari kita buktikan dengan firman Tuhan, apakah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi? Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara dan saya, betapa mulianya saudara dan saya. Allah memberikan hari Sabat untuk saudara dan saya, di mana kita boleh dapat menyucikan dan boleh menerima berkat Tuhan pada sepanjang Sabat. Munculnya penyucian hari Sabat bukan nanti pada zaman bangsa Israel atau agama Yahudi. Itu dibuat sendiri oleh Allah sejak zaman permulaan dunia. Mengapa Allah berhak memerintah dan disembah? Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jatuh pada hari apakah? Hari ke-7 atau Sabat itu. Tahun 1998 ada yang membuat kalender. Dan mereka buat hari Sabtu dijadikan hari pertama. Sehingga hari Jumat jadi hari yang ke-7. Ada yang buat kalender di tahun 2002. Hari Senin dijadikan hari pertama. Sehingga hari Minggu jadi hari yang ke-7. Kalender tahun 2002. Kalender yang benar. Mereka buat hari Minggu sebagai hari pertama, sehingga hari Sabtu jatuh pada hari ke-7. Saudara pemirsa, kalender mana yang betul dan benar? Mari kita melihat bukti sejarah, kalender dan juga bahasa. Apakah tidak mungkin bahwa hari Sabat sekarang ini bukanlah hari ke-7 atau sudah bergeser pada hari yang lain? Bukankah pernah terjadi perubahan kalender? Siklus mingguan tidak pernah berubah. Royal Naval Observatorium Amerika Serikat, stasiun pelacak Goldstone, mengatakan siklus mingguan tidak pernah berubah. Siklus mingguan itu bersifat tetap. The Royal Greenwich Observatorium Inggris mengatakan siklus mingguan itu bersifat tetap. Orang-orang Yahudi adalah pemelihara hari Sabat yang tepat sepanjang masa. Selama 4.000 tahun, mereka telah memelihara hari Sabtu sebagai hari Sabat yang benar sampai hari ini. Bahasa-bahasa dunia memberikan kesaksian bahwa hari Sabtu adalah hari ke-7. Kita lihat bahasa Yunani. Kata untuk hari ke-7 dan artinya. Bahasa Yunani. Sabaton. Kata untuk hari ke-7 artinya hari Sabat. Bahasa Spanyol. Kata hari ke-7, Sabado, yang artinya hari Sabat. Bahasa Polandia, Sobota, untuk kata hari ke-7, yang artinya hari Sabat. Bahasa Melayu, hari Sabtu, artinya hari Sabat. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari apakah hari Sabat itu? Yang pertama, hari Sabat adalah hari yang ke-7. Keluaran 20 ayat 10. Yang kedua, Yesus disalib pada hari persiapan menjelang hari Sabat. Lukas 23 ayat 54. Yang ketiga, Yesus di dalam kubur pada hari Sabat
dan pengikut-pengikutnya beristirahat. Lukas 23 ayat 56 bagian B. Yang keempat, pada hari pertama, Yesus bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 1-6, Matius 28 ayat 1-10, Markus 16 ayat 1-8, Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Ada 3 hari pada akhir pekan penyaliban. Hari yang ke-6 atau hari Jumat. Itu adalah hari persiapan Sabat hampir tiba. Lukas 23 ayat 54. Hari persiapan berarti hari Jumat. Hari ke-7, Sabat atau Sabtu. Maka pada hari Sabat mereka itu pun berhenti dari pekerjaan mereka dan mereka menurut hukum Taurat. Lukas 23 ayat 54. Hari pertama, hari Minggu. Tetapi pada hari yang pertama, di dalam minggu, pergilah mereka ke kubur. Lukas 24 ayat yang pertama. Kamus Alkitab, hari persiapan adalah hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat, di mana persiapan untuk Sabat dalam Matius 27 ayat 62 atau Paskah. Yohanes 19 ayat 14 sudah mulai. Menurut Alkitab, hari Sabat sama dengan hari ke-7 atau sama dengan hari Sabtu. Alkitab bahasa Malaysia, Keluaran 20 ayat 8. Perhatikanlah hari Sabtu, kuduslah hari itu. Perhatikanlah hari Sabtu dan kuduskanlah hari itu. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Kapan hari Sabat dimulai dan diakhiri? Imamat 23 ayat 32. Hari itu harus menjadi satu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatku. Hari Sabat itu harus dikhususkan, harus dikuduskan bagi Allah selama 1 kali 24 jam. Dari masuk matahari sampai masuk matahari pada hari Sabat sore. Bagaimana cara mengkhususkan hari Sabat untuk Tuhan? Keluaran 20 ayat 9 dan 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Tidak boleh melakukan apa-apa untuk kepentingan pribadi pada hari Sabat. Hal-hal yang boleh kita lakukan pada hari Sabat. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Yang pertama, masuk ke rumah ibadah. Lukas 4 ayat 16. Kemudian melakukan hal-hal kebajikan. Seperti mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Menolong, mendoakan. Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan lain sebagainya. Untuk kebajikan pada hari Sabat. Ada 3 hal yang dilakukan Yesus pada hari yang ke-7. Yang pertama, ia berhenti pada hari ke-7. Yang kedua, ia berkati hari ke-7 itu. Yang ketiga, ia kuduskan hari ke-7 itu. 3 hal yang dilakukan oleh Yesus pada hari ke-7. Ia memberkati, ia berhenti, dan ia kuduskan. Kebenaran firman Tuhan di mana Yesus pada waktu berada di dunia, berbakti, beribadah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Sebagai bukti Lukas 4 ayat 16. Ia atau Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri
hendak membaca dari Alkitab. Apa yang menganggap bahwa ada yang menganggap bahwa hari Sabat itu sudah dipelangkan, disalibkan, jadi tidak perlu lagi dikuduskan sekarang. Benarkah demikian? Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutnya hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan sekarang, mengapakah engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 7, 8 bagian A, ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ayat 8 bagian A, janganlah keraskan hatimu. Mungkin Anda seorang pria. Saya akan tunggu sampai saya merasakan perasaan yang benar untuk menyucikan Sabat. Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Seorang wanita, saya tidak bisa meninggalkan gereja saya. Dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23, Matius 7. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kisah 5 ayat 29.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah 22 ayat 16. Ada sebuah lagu. I have decided to follow Jesus. Saya akan menyanyikan lagu I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sucikan Sabat keputusanku. Sucikan Sabat keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kiranya pekebaran firman Tuhan pada malam ini memberi kekuatan iman bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk beribadah pada hari perhentian Tuhan, yaitu hari Sabtu, hari Sabat, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus untuk kita, agar kita boleh hidup berbahagia. Marilah kita senantiasa berjalan bersama Yesus, melalui setia menyucikan Sabat, sampai Tuhan datang. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semua dan pemirsa dimanapun berada malam ini. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu malam ini. Melalui firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah itu kami dapat praktekkan dalam kehidupan selama Tuhan izinkan kami hidup di atas dunia ini. Kami senantiasa berjalan bersama Yesus dengan senantiasa menyucikan Sabat, agar kami boleh hidup berbahagia di atas dunia ini. Setia menyucikan dan berbakti pada hari Sabat sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa, sertai kami malam ini dan biarlah kami boleh mengambil keputusan sebelum kami tidur, mau menyucikan hari Sabat agar kami boleh berbahagia malam ini, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ini doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dalam Ketulusan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mioyo Emin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.